Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah baik ya. Dan semoga hari ini menyenangkan tentunya. Nah, di sini aku baru selesai sholat Isya. Udah lama sih aku tuh kepengen sharing tentang waktu aku keguguran gitu ya teman-teman. Oke, jadi waktu itu suami aku tuh belum pergi tugas atau belum pergi untuk ke luar daerah untuk kerja waktu itu. Jadi di situ kalau nggak salah tuh Januari. Waktu itu pas awal tahun, pas malam tahun baru itu aku sama adik-adik aku di rumah, di tempat aku atau di perumahan itu kita buat acara bakar-bakar ikan. Nah, keesokan harinya adik aku pulang dan keesokan harinya itu aku tuh kayak sakit gitu loh teman-teman. Terus siang-siang aku tuh merasa kayak pokoknya nggak enak banget sampai aku tuh nangis. Terus aku minta suami untuk bawa ke puskesmas. Jadi di puskesmas aku dicek semuanya normal, nggak apa-apa. Ternyata karena aku panik, emang udah sejak lama aku tuh mengidap penyakit panik gitu loh teman-teman. Jadi dari situ aku mikirnya biasanya nih kalau aku hamil biasanya aku tuh pasti masuk rumah sakit dulu pas ngidam gitu. Tapi kalau dulu pas anak pertama tuh enggak gitu teman-teman. Ini tuh apa namanya? Mulainya tuh begini dari anak kedua aku, Abang Kenzi. Waktu hamil Abang Kenzi sebelum hamil tuh aku sempat begitu juga, kayak gak ada rasanya, badanku semua dibawa ke rumah sakit waktu itu, dibawa ke rumah sakit Bayangkara waktu itu. Terus kata dokter normal semua, nggak apa-apa. Ternyata aku tuh kena penyakit panik gitu teman-teman. Aku nggak tahu sih penyakit panik itu penyebabnya tuh apa. Sepertinya yang aku rasakan tuh kayak memendam perasaan, terus sakit hati tapi nggak bisa diungkapkan, mungkin gitu. Tapi aku nggak tahu sih. Tapi yang sebelum aku sakit panik itu sebelumnya nggak pernah kan. Jadi ya pokoknya itu aku sering memendam rasa, terus sering takut, sering kecewa. Mungkin itu kali ya teman-teman penyebabnya. Oke, lanjut. Setelah itu pas malamnya aku dibeliin test pack sama suami. Aku pun ikut malam itu, udah agak baik kan. Sepulang dari puskesmas tuh sore. Nah, pas malamnya itu kita jalan beli makanan sekalian beli test pack aja. Nah, kemudian aku tuh emang bener-bener nggak bisa tidur saking mikirnya tuh aku beneran hamil nggak ya. Secara aku tuh punya 3 anak, yang paling kecil tuh umurnya 2 tahun, jadi masih butuh kasih sayang gitu kan. Nah, terus di situ aku bangunnya tuh kalau nggak salah tuh jam 2 malam apa jam 3, 2 apa 3 pagi gitu ya teman-teman. Langsung aku tuh ngecek aja gitu, ternyata alhamdulillahnya itu positif. Nah, jadi dari situ kayak gimana ya ini tuh hamil gitu, aku bilang sama suami pas paginya. Aku bilang ke suami, coba deh cek di atas salon, coba lihat gitu. Soalnya aku terhasilnya tuh di atas salon. Oh, hamil ya gitu. Suami sih kayak ya udah ini tuh rezeki gitu, kita nggak bisa nolak gitu. Awalnya kan aku tuh khawatir gitu karena hamil, tapi lama-lama aku tuh menerima si bayinya. Terus tapi seperti biasa, suami setelah suami tahu aku hamil, terus kalau nggak salah tuh besoknya baru dia ke luar daerah untuk kerja. Jadi ketiga anak aku ini aku urus sendiri, benar-benar sendiri. Terus sekolahnya pagi-pagi benar-benar harus bangun pagi buat sarapan, ngantar anak aku ke SD. Kalau yang ke TK tuh aku minta tolong sama tetangga, itu pun aku bayar ya supaya nggak terlalu capek, karena memang berasa capek banget. Tau lah ya kalau orang ngidam tuh gimana. Tapi aku tuh kayak berusaha menguatkan diri teman-teman. Itu tuh berjalan tuh selama 2 minggu karena suami aku tuh keluar daerahnya 2 minggu. Nah, setelah suami aku pulang beberapa hari gitu ya, aku lupa kayaknya udah malam minggu, udah seminggunya suami aku pulang dari luar daerah tuh
pas malam minggunya itu tiba-tiba keluar darah gitu teman-teman. Pas aku mau ke kamar mandi, ternyata di CD-nya itu ada kayak darah gitu. Nah aku panikan lah, secara kan orang hamil itu nggak bakalan namanya keluar darah. 3 anak aku yang sekarang bersamaku tuh nggak pernah, jadi aku kaget dong pertama-tama tuh dapatnya begitu gitu. Terus aku telepon suami aku belum pulang kerja, malam-malam minta anterin ke puskesmas. Nah setelah suami aku pulang kita ke puskesmas, jadi di sana dibilang harus banyak istirahat, pokoknya bed rest total, makan pun harus di kamar. Nah di situ aku kepikiran gimana, terus aku anak-anak aku terus suami aku kerja gitu kan, tapi udah pasti bisa kita lewati. Terus kita pulang dari puskesmas, besoknya lagi hari Minggu kan, suami aku pergi nganterin ibu mertua ke, pokoknya jauh perjalanan 2 jam. Di situ kebetulan aku ada cobek kan di dapur, terus aku angkat, aku pindahin, ternyata keluar lagi darahnya. Aku kasih tahu suami aku kepengen untuk periksa, tapi biasanya kan kalau hari Minggu tuh jadwal USG dan pokoknya periksa dokter itu kadang libur gitu ya teman-teman. Jadi udah, terus pas malam minggunya suami aku pulang kan dari pagi nganterin, terus pulangnya malam. Di situ Adek Nino bener-bener nangis. Adek Nino tuh gitu seharian tuh nggak ketemu sama aku, biasanya malamnya pasti rewel pengen dipeluk segala macam. Terus aku peluk sambil duduk, besoknya beneran keluar darahnya lagi kan. Ya memang bener-bener harus bed rest total pokoknya teman-teman. Nah itu pun kalau aku bed rest total tuh kayak apa ya, udah bener-bener keluar darahnya sampai aku pakai pembalut gitu. Nah terus waktu itu di hari Senin pagi, hmm, apa ya, malam-malam Senin, malam Senin gak sih, oh iya malam Senin itu kita ke rumah sakit ibu dan anak, khusus ibu dan anak waktu itu. Terus kebetulan kan kita pakai BPJS gitu teman-teman, dan ternyata kalau pakai BPJS itu harus minta rujukan dulu dari puskesmas. Nah kita pulang lah ya kan, pulang besoknya ke puskesmas di hari Senin. Nah itu pun aku minta suami aku karena aku bener-bener harus bed rest kan, tapi katanya harus bawa si pasiennya. Nah aku pergilah, itu pun lumayan lama nunggu, kemudian dikasih surat rujukannya. Terus malam Selasanya itu pergi ke dokter, rumah sakit ibu dan anak, dan di situ aku dapet kan daftar dulu nih, terus dapat nomor antrian, aku masuk buat USG. Suami aku nggak boleh masuk karena bawa adik Nino bagian dong gitu kan. Terus dokternya nanya pas di USG, aku pun ngeliat ke apa namanya, monitor tempat kita lihat itu kan biasanya ada ya, di depan kita tuh ada monitor gitu. Terus kata dokternya, ini beneran hamil katanya. Iya dok beneran, kan udah tes gitu. Terus oh ini nggak berkembang gitu ya. Aku bingung, sedih iya, bingung iya, pokoknya campur aduk jadi satu. Terus bangun kan, duduk di sama dokternya, terus besok siang kuret ya gitu, kuret. Terus aku panik dong, panik, bingung, sedih campur jadi satu. Kayak dokternya itu ya singkat-singkat aja ngomongnya, nggak kayak misalnya kalau enak ngomongnya misalnya, oh, ini bu nggak berkembang, terus kalau ini harus dikurat, harus cepat dikurat, kalau nggak dikurat ini buat kebaikan, yang sabar mungkin gitu ya. Tapi mungkin ada nggak sih memang dokter yang begitu, aku tuh nggak tahu. Pokoknya itu aku, oh bentar deh dok saya tanya suami gitu. Terus asistennya dokter itu keluar, nah ngomong sama suami aku nggak berani gitu, aku bilang sama suami karena memang nggak pernah kan. Terus ada tetangga aku dulu yang kuret katanya sakit, jadinya aku tuh takut gitu teman-teman. Oh ya udah bu, boleh kok kapan misal kapan ibu mau, misalnya besok atau lusa gitu katanya. Tapi kalau suami aku bilangnya nggak apa-apa, lebih cepat lebih lebih bagus katanya. Tapi aku yang belum siap, aku pengen tanya-tanya ke beberapa orang supaya aku bisa lebih yakin gitu teman-teman. Nah di situ udah aku pulang, di dalam mobil aku termenung, aku nangis sedih karena kehilangan anak itu kan, yang aku tuh udah welcome, terus punya anak lagi jadi 4, alhamdulillah kayak gitu teman-teman. Tapi ternyata pas udah lagi sayang-sayangnya ditinggal, sakit banget kan. Pas udah sayang-sayangnya ditinggal teman-teman. Jadi di situ kita pulang, aku tuh bener-bener galau, tiduran di teras tuh sampai jam 1 malam. Suami aku nemenin, cuma
yuk kita tidur gitu. Terus aku bilang kasihan kan suami aku tuh bener-bener capek bolak-balik ngurusin segala macam, duluan dah tidur, aku bilang aku menenangin diri dulu. Terus aku SMS beberapa orang, katanya lebih cepat lebih baik gitu, nggak sakit kok katanya. Yang ya namanya ngasih ini kan, ngasih semangat gitu, pastilah yang bikin tuh nggak yang kasih apa namanya pandangan tuh ya ini nggak sakit gitu, seperti itu teman-teman. Nah terus keesokan harinya aku tuh pokoknya nggak bisa tidur, itu pun tidurnya jam 2, bangunnya tuh jam 4, bayangkan. Terus di situ juga sampai pagi segala macam aku tuh tetap galau gitu loh teman-teman. Itu tuh di hari Selasa ya. Terus aku memutuskan ayo dah kita pergi gitu, padahal dari dokternya sendiri sama asistennya itu kuret besok siang gitu, tapi aku nggak mau. Tapi ya udah, aku bilang sama suami itu tuh kita tuh pergi kalau nggak salah udah mau sore gitu teman-teman. Ini tuh kita langsung ke UGD waktu itu. Di situ juga aku diperiksa, ditanya segala macam. Terus katanya Mbak, jadinya untuk USG-nya itu besok pagi, datangnya tuh jam 8. Terus puasanya itu dari jam 6 katanya. Jam 6 pagi gitu kan. Pokoknya nggak boleh makan di jam 6 pagi. Harus puasa. Kebetulan nih ya, pas aku pergi itu aku emang terakhir aku minum itu di jam 12:30. Terus kita tuh pergi jam 4. Karena memang aku buka Google dulu nih teman-teman, gimana sih kalau kurut itu gimana, ternyata emang puasa kan. Ternyata bener. Terus aku disuruh datangnya pagi, terus kita balik lah ke sore. Nah besok paginya terus aku pergi gitu kan, pergi ke ini, ke apa namanya, ya ke rumah sakitnya teman-teman. Di situ daftar segala macem, terus masuk ke ruang bersalin kan, ganti pakai baju operasi gitu. Di situ aku tuh bener-bener deg-degan banget. Terus di situ ya ada salah seorang ibu yang baru masuk. Di situ dia teleponan sama keluarganya, jadi support gitu. Terus aku ikutan nangis gitu teman-teman. Secara di situ ibu aku tuh belum tahu sama sekali, karena ya aku gak pengen aja dia tuh kepikiran. Jadinya aku tuh kayak sedihnya itu nggak ada yang support gitu, nggak ada yang ditelepon sama adik aku, sama ibu aku yang bilang semangat ya gitu. Yang tahu itu hanya kakaknya suami aku, terus ada bibinya, itu aja sih yang tahu. Dan mereka yang nemenin aku di rumah sakit sama anak-anak, sedangkan suami aku yang nemenin aku di ruang bersalin untuk menunggu operasinya gitu teman-teman. Nah siangnya masuk ruang operasi, aku tuh takut banget, walaupun zikir tuh nggak tahu kenapa tuh kayak pokoknya takut aja gitu teman-teman. Nah kemudian di giliran aku yang dioperasikan, masuk ke ruang operasi. Di situ dibius total, jadinya aku nggak ingat, cuma ditanya berapa umurnya sampai 3 kali. Di dalam hati tuh bilang kenapa nih ditanya umur sampai 3 kali gitu kan, sampai 3 kali itu ditanya. Terus aku langsung udah apa ya, kayak nggak bernyawa gitu kali ya. Terus aku tuh kebangun pas di ruang observasi. Setelah operasi aku dibangunin sama mas dokter kali ya masnya ya. Kalau di ruang operasi itu dokter semua apa gimana sih teman-teman, pokoknya itu dia aku dibangunin mbak gitu. Tapi mungkin masih efek biusnya, aku nggak bisa bangun buka mata, cuma aku bisa ngedenger aja. Terus di situ juga dipegang nadi aku, mungkin dikira aku mati kali ya sama masnya. Dibangun mbak gitu, tapi tetap aku tuh nggak, mata aku tuh nggak bisa kebuka, cuma di telinganya aku tuh kedenger gitu teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, selang beberapa menit aku disuruh bangun, disuruh minum, dikasih roti, suami aku yang beliin. Terus diambilin sama masnya, dimasukin ke ruang observasi, suruh aku makan. Kemudian setelah itu aku disuruh berdiri dulu. Ya udah, setelah siap aku ganti baju, terus kita pulang. Nah aku lupa ceritain waktu malam Selasanya pas besoknya mau ke rumah sakit itu. Di situ perut aku tuh mules banget teman-teman, sakit banget. Nah aku ke kamar mandi kayak aku duduk di teras tuh kan sama kakak ipar sama bibinya suami, mereka tuh nginep. Jadi di situ kayak keluar darahnya itu kayak besar-besar rasanya, tapi ternyata itu cairan
bercair gitu maksudku, bukan kayak apa ya, kayak hati ayam gitu kan. Terus aku ke kamar mandi, nah di situ ada putih-putih tuh keluar gitu teman-teman. Dan ternyata pas aku lihat itu kan aku nggak berani lihat, aku tel-tel gini kan, terus aku nggak berani, terus coba deh Bismillah kan, aku pegang, ternyata di situ ada bayinya. Di situ aku makin sedih gitu teman-teman. Itu tuh aku kan terakhir mensnya itu November 2023 ya, tanggal 15 awalnya, terus lahirnya sekitar 7 hari gitu. Ya pokoknya perhitungan dari bidan sama dokternya itu sekitar 12 minggu, dan aku baca di Google itu kalau udah 12 minggu tuh udah sempurna badannya, cuma masih kecil. Bener teman-teman, di dalam apa sih namanya, ketuban atau plasenta apa sih di dalamnya itu, di dalamnya itu berbentuk bayi yang memang benar-benar wujudnya pokoknya udah manusia gitu teman-teman, tapi ya itu masih kecil banget. Aku makin sedih gitu teman-teman setelah ngelihat itu, pokoknya makin sedih, makin berlarut gitu. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah mengikhlaskan, mungkin ini yang terbaik ya teman-teman. Yang pastinya Allah pasti tahu segala yang terbaik buat hambanya. Dan sekarang tuh aku masih pemulihan gitu teman-temannya, sekitar 2 minggu sampai 40 hari seperti orang melahirkan seperti biasanya. Nah, tapi aku lanjut lagi pas pulang itu tuh di dalam mobil tuh aku bener-bener tidur, mungkin untuk biusnya tuh masih ya. Sampai keesokan harinya itu aku bener-bener merasa lemes, terus kepengen tidur aja, sampai disuapin sama suami aku tuh kayak mulut aku tuh nggak bisa ngunyah gitu loh teman-teman. Mungkin di situ aku tuh diserang panikku lagi, kayaknya mau mati nih kayak gitu teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang lagi merasakan di apa yang aku ceritain ini, yang mungkin keluar flat atau darah pas lagi hamil, buruan kalian harus langsung periksa tanpa nanti-nanti, soalnya banyak juga yang bisa diselamatkan, semisalnya kayak kan rahimnya itu atau kehamilannya itu lemah gitu teman-teman, jadi nanti biasanya itu dikasih penguat kandungan gitu teman-teman, jadi insya Allah jadinya anaknya bisa lahir normal gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk cerita apa hari ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, semoga kalian selalu sehat di sana bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.